belum? Ya. Nah, Turun fotos boleh. Oke. Oke Kak, mungkin bisa dijelaskan hari ini kedatangannya ke Baris Fotos turun. menindaklanjuti laporan saya di Polda yang sudah 4 bulan terhambat Pak. boleh ke tengah aja, lihat kamera. Enggak, Ya, iya. Mungkin kronologinya seperti apa sih ini Kak kemarin? Kronologinya waktu itu saya lagi beli makanan di mall, terus Pak Odi kebetulan memang di unit gitu. Saya kunci dari luar. Memang biasanya kan kita cuma berdua. Karena belum lama perawatnya itu saya resignin karena saya pikir Pak Odi udah bisa berjalan gitu kan. Nah, pas saya lagi beli makanan di mall, saya lewat lobi. Saya di toko security salah satu apartemen yang dimana kami tinggal. Bu, ada yang mau bertemu siapa? Terus saya bilang ini kan nggak ada janji. Terus kedua Pak Odi itu baru keluar dari rumah sakit gitu loh 2 hari yang lalu. Kondisinya masih ngedrop gitu. Jadi saya bilang jangan dulu ditemuin siapapun. Pada saat mengetahui Pak Odi keluar dari rumah mungkin seperti apa sih Kak? Mungkin sebelumnya apakah sudah ada bilang ke Kakak? Nah, nggak ada bilang. Nah, terus kan saya langsung, saya pikir pesan saya diindahkan karena mas security. Nggak taunya pas saya lagi pergi makan ke mall, terus saya balik di unit udah nggak ada Pak Odi. Pintu unit udah terbuka setengah, saya panik, saya taruh makanan di lantai, saya kejar lah security yang dimana sempet nanya tadi kan, saya pikir kan tahu gitu. Nah, akhirnya security-nya bilang nggak tahu apa-apa, terus saya tanya resepsionis nggak tahu apa-apa, terus saya aneh gitu kok nggak tahu. Akhirnya saya bilang tolong dong telepon building manajemen, suruh turun, suruh ketemu saya, jelasin kejadian ini, terus saya pengen lihat rekaman CCTV. Mbak, laporan kemarin itu di Polda apa di Mabes ya? Kemarin di Polda, Di Polda atas pengaduannya, atas laporannya. dugaan penculikan orang sakit. Mbak, tapi sebelumnya dari Pak Odi sendiri, apakah dia ada masalah dengan orang lain atau seperti apa sih? Iya, ada. Sebelumnya memang sebelum diculik atau diduga diculik ini, Pak Odi ngelaporin saudaranya perihal penggelapan aset pernikahan kami. Itu juga sama saya dan sama didampingin sama lawyer. Kenapa bisa sampai dugaan penculikan? Kenapa Karena- terpikir sampai situ? Karena itu kan polisi juga yang menentukan itu LP-nya apa, maksudnya pasalnya apa, dan juga dengan disertai barang bukti, rekaman CCTV, saksi-saksi, dan kejadian adegan waktu itu kejadiannya. Mbak, ada pembobolan. Pak Odi sendiri kan tadi bilang ada masalah sebelum pernikahan ini, ada utang. Mungkin kalau dari yang tersangkut masalah tersebut, apakah Mbak sendiri udah komunikasi sama dia atau seperti apa? Tidak ada komunikasi. Ya, maksudnya Mbak nggak mencoba buat komunikasi dengan dia gitu, atau mungkin Dia itu Pak Odi. yang terkait masalah dengan Pak Odi kan katanya ada masalah kan Pak Odi sebelum itu. Oh, nomor saya di blok, terus Pak Odi diambil, nomor Pak Odi diambil dari handphone yang Pak Odi di saya gitu kan, terus nomor saya di blok. Gak ada komunikasi. Kak, katanya Mungkin dirimu sendiri mengetahui bahwa yang membawa Pak Odi itu adalah keluarganya mungkin dari mana? Dari rekaman CCTV Mbak. Tapi sebelumnya sempat mengkonfirm juga nggak sih Kak ke pihak keluarganya Pak Odi bahwa benar Pak Odi dibawa atau tidak? Confirm kemana? Kan nggak ada komunikasi. Karena sudah diblok tadi. Iya, sudah memang tidak ada komunikasi. Yang membawa Pak Odi sendiri siapa? Waktu lihat di CCTV. Waktu lihat di rekaman CCTV, saudaranya, kakaknya, kakak kandung, adik kandung, kakak kandungnya itu sama suaminya berarti sama ipar, terus sama oknum aparat. yang ngasih akses masuk ke apartemen siapa Kak? Karena kan itu kan private ya, pasti nggak bisa kalau Iya. tanpa ada ini. Makanya saya bilang dikondisikan sama security apartemen. Oh, ada. Dirimu kan sebelumnya kan sempat melapor ke Polda dan sekarang akhirnya melapor ke Barreskrim. Mungkin apakah yang dilaporan di Polda itu masih berlanjut atau memang dilimpahkan ke sini Pak? Laporan di Polda itu sempat terhambat sampai 4 bulan lebih, makanya dilimpahkan ke sini atau diambil alih di sini semuanya. Jadi laporan saya itu bukan hanya dugaan penculikan Pak Odi yang orang sakit stroke, tapi ada laporan dugaan membawa lari anak saya. Kebetulan kan sebelumnya anak saya yang dibawa mereka. Dan laporan penggelapan aset pernikahan. Sudah ada titik terang tadi dilihat. Sudah, insya Allah dalam waktu dekat itu Pak. Gimana tadi? Bagaimana? Ya sudah diterima semua laporannya, terus lagi dihubungi pihak Polda juga dan keterkaitan Polres di mana saya bikin laporan, dan insya Allah akan dikabarkan dalam waktu dekat. Mbak, kata pihak keluarga, Mbak nggak merawat Pak Odi gimana Mbak? Kalau saya nggak melakukan, kan Pak Odi sakitnya stroke Pak. Kalau saya nggak merawat dari awal keluar rumah sakit, Pak Odi udah lewat loh Pak. Karena kan orang stroke itu kan ada pengentalan darah.
Kalau lewat obat pengencer darah lewat Pak. Mbak, pada saat Pak Odi dibawa kan katanya masuk ke dalam apartemen itu ya. Iya. Nah, itu apakah ada orang lain di dalam rumah? Maksudnya di dalam kamar itu? Tidak ada. Karena kan Pak Odi sendiri Mbak bilang stroke ya, nggak mungkin ngebukain pintu gitu. Iya. Nah. Tidak ada. Memang tidak ada, kan saya bilang dari awal. Memang kebetulan pada saat kejadian baru resign yang merawat, bantu merawat, tapi bukan yang merawat totalitas, cuma bantu dorongin kursi roda laki-laki gitu. Karena saya pikir Pak Odi udah bisa berjalan walaupun dipapah, jadi saya latih supaya gak kursi roda terus, makanya saya resignin orang itu. Karena Pak Odi sendiri kan juga apa-apa semua dari saya pikir buat apa, karena kalau satu apartemen kan nggak besar ya Pak, satu ruangan sama orang yang bukan muhrim kan sayanya yang risih gitu. Nah, mungkin semenjak adanya kasus tersebut, apakah dirimu sudah sempat bertemu dengan Pak Odi kembali dan juga anak Kak? Belum. Sempat ketemu di Polda, waktu itu juga saya hubungin Polda, keadaan lagi nggak sengaja saya dapat telepon dari rumah sakit Cipto Kencana kalau Pak Odi ada berobat. Akhirnya saya hubungin Polda dan diambil atau ditangkap di situ semua, terus dia udah ketemu di Polda tapi cuma sebentar. Ketika dirimu bertemu dengan Pak Odi di Polda, mungkin keadaan Pak Odi pada saat dirimu bertemu itu seperti apa sih Kak? Jelas masih lemah, masih kayak robot, kaku badannya, tapi ya alhamdulillah bisa jalan. Mbak, ini kan tadi Mbak bilang buat komunikasi nomor diblokir apa segala macam. Nah ini kan yang ngambil Pak Odi ini kan masih keluarga juga gitu kan. Kenapa nggak coba disamperin ke rumah aja Mas? Sudah Pak. Sudah. Sebelum bikin LP kan sudah samperin ke rumah secara keluargaan baik-baik. 2 hari berturut-turut, malah saya dapat kekerasan verbal, fisik, maupun apalagi sekarang dapat ancaman mau dibunuh kan karena naik ke media TV gitu. Nah ini cukup juga saya mau nambahin laporannya. Kalau dari mereka mungkin alasannya ngambil Pak Odi itu apa? Kan Mbak sempat ketemu nih, sempat ada obrolan soal itu nggak? Ditanyakan juga Mas. Karena nggak bisa diajak komunikasi baik-baik. Pihak keluarganya Mbak? Mereka iya, keluarga Pak Odi tuh kalau ketemu saya maunya kalau nggak nendang, mukul, ya udah nggak baik-baik. Ancaman pembunuhan itu lewat disampaikan lewat media TV, sama media TV tayangkan di artikelnya, di sosmednya. Faktor dari keluarga dari Pak Odi sendiri memperlakukan Mbak seperti itu mungkin apa sih alasannya? Pasti kan ada pakarnya dong, kenapa jadi sampai tendang mukul? Kalau faktor dari awal memang saya menikah sama Pak Odi, mereka tuh nggak mau Pak Odi nikah karena ada kakak kandungnya Pak Odi di atas Pak Odi persis, sama adiknya juga belum nikah sampai sekarang. Jadi Pak Odi itu laki-laki sendiri di keluarganya, sehingga kalau ya logikanya aja kalau laki-laki menikah otomatis kan dia bekerja, hartanya atau pendapatannya juga termasuk pendapatan bersama sama istrinya, jadi mereka nggak bisa seperti itu. Ya, berarti ini dalam artian Pak Odi diculik oleh keluarganya sendiri dong? Iya. Diduga. Sebelumnya ini kan sempat ada pemberitaan bahwa Pak Odi sudah mulai muncul di media. Mungkin kakak menanggapinya seperti apa sih kan? Dan sempat juga di beberapa pemberitaan Pak Odi bilang bahwa dirinya tidak diculik tetapi meminta dijemput oleh pihak keluarganya. Meminta dijemput pihak keluarga yang mana, saya maksudnya istrinya? Dari pihak adik dari itu. Oh, karena gini Mbak, kalau orang stroke kan ibaratnya udah kayak anak kecil lagi. Saya yang merawat 24 jam dari rumah sakit sampai pulang, sampai diambil sama mereka dengan paksa tanpa sepengetahuan dan ikut saya. Jadi otomatis kalau mereka bicara seperti itu atau ada muncul Pak Odi statement seperti itu, namanya orang sakit kan ibaratnya udah nggak sadar sebelumnya. Nah ini kan sudah berjalan waktu dari RP-nya itu kan tanggal 16, diculiknya tanggal 6 April. Ini kan udah berjalan hampir 5 bulan, otomatis kan kesehatan juga kan semakin membaik. Otomatis dia nggak tahu atau dia bahkan lupa kejadian yang 5 bulan sebelumnya gitu. Nggak bisa dipegang juga omongannya yang sekarang. Karena orang kan nggak, orang stroke itu tahu lah pasti, semua dokter juga tahu. Apalagi Pak Odi juga masih ada penyumbatan di otak kiri sama otak kecil. Jadi otomatis dan harusnya dia juga dilakukan evaluasi fungsi luhur sehingga biar tahu kognitifnya itu masih berfungsi 100% apa enggak, tapi udah keburu diambil. Berarti sebelum adanya penculikan ini dari Pak Odi sendiri nggak pernah cerita ke Mbak ya, kayak dia mengutarakan pengen pulang ke rumah keluarganya atau seperti apa gitu? Enggak, setahu saya enggak, karena kita baik-baik aja, happy aja, saya rawat dengan baik, beliau juga senang gitu kan, saya rawat sendiri murni gitu, nggak ada bantuan siapapun. Yang harusnya kan pakai bantuan suster, tapi alhamdulillah saya bisa lakuin semua sendiri. Berarti anak juga ikut sama Pak Odi?
anak otomatis ikut karena sebelumnya anak juga udah diambil sama mereka, Mbak. Dan ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Oh, tahu. Awalnya waktu itu saya kejadiannya lagi kena COVID sama Pak Odi. Jadi saya di isolasi mandiri di hotel hampir sebulan. Gak lama setelah itu saya CT-nya naik, Pak Odi kan belum karena dia ada komorbid jantung sebelum stroke ini. Akhirnya ya udah, karena Pak Odi masih sana saya diemin dulu. Anak di situ akhirnya diberi kebebasan, diberi doktrin buruk, ujaran kebencian ada di situ. Gitu. Tapi usaha dirimu untuk tetap bertemu dengan anak itu seperti apa sih, Kak? Usaha ya harus sebenarnya, cuma karena di sini kan mereka udah nggak bisa ngomongin baik-baik, makanya selalu kontak fisik, makanya saya lewat LP ini gitu. Tapi LP-nya tuh mandek di Polres Selatan 4 bulan, pemanggilan saksi dari saya juga baru kemarin, baru 1. Makanya saya udahlah, saya laporin ke apa sih, dan diambil semua laporan saya. Kalau menanyakan juga nggak sih ke pihak Polres sendiri kenapa laporan tersebut bisa dibilang mangkrak gitu? Polda. Iya. Polres Selatan, Mbak. Oh, Kalau Polres. untuk Oh, anak awal kan, ya? untuk anak ya, kalau anak Polres Selatan. Iya, saya udah nanya, sudah datang, kayak biasa gitu kan, jawabannya yang ya begitu lah, sibuk atau udah dijadwalin nih saksi dipanggil, tiba-tiba hari hanya penyidiknya batalin gitu. Kalau usia anaknya sendiri berapa sih? Usia anak 13 tahun, Mbak. Maksudnya diberi pengalaman negatif. Iya, pasti. Pertama diberi doktrin buruk, diberi ujaran kebencian sama ibunya. Iya, sama ibunya. Terus anak juga dibebasin mau main jam, kan anak itu lagi peger-pegernya, Mbak. Main motor, kebut-kebutan, gaul sama anak-anak geng-geng motor gitu kan. Pulang jam 12, jam 2 malam nggak dimarahin. Sedangkan kan sama saya ibunya nggak bisa. Nah, akhirnya di situ diambil hatinya. Tapi dirimu tahu bahwa anak perilakunya mulai berbeda itu sejak kapan sih, Kak? Anak, sebenarnya anak saya tuh udah mulai diculik mereka dari umur 3 tahun. Saya lagi kerja, saya kan dulu juga syuting ya, saya pergi syuting pulang, kalau iklan kan pulang sore. Nah, saya datang jam 7 malam, anak saya udah nggak ada. Saya datangin ke mereka, ternyata ada di situ. Saya ambil baik-baik, saya dilemparin sepatu, sendal supaya nggak masuk ke rumahnya. Tetap saya nekat, saya mau gendong anak saya dihajar meja. Kayak gitu. Jadi memang mereka tuh, ya maaf aja, saya bukan mengubah aib keluarga suami saya, karena ini udah fatal juga sih. Anak saya sampai nggak bisa, sampai putus sekolah, bukan nggak bisa lagi. Karena udah 7 bulan berturut-turut nggak masuk sekolah. Aku saya ambil. Jadi sekarang nggak ada. Sekarang statusnya udah bukan ajar, makanya saya sedih banget. Berarti ada faktor penculikan dari suami ke keluarga itu faktor apa tadi? Penggelapan dana aset itu? Iya, penggelapan aset pernikahan. Senilai berapa? Nilainya nggak bisa dihitung, tapi yang jelas selama Pak Odi dia ambil ini sudah ada pencairan dana, deposito sama obligasi. Pencairan dananya seperti apa? Berapa nomor? Nominalnya di atas 2M. Kak, mungkin dirimu sedih nggak sih, Kak, melihat perilaku anak yang bisa dibilang kesayangan Sedih banget, diri? makanya kan kalau ngomong anak saya langsung nangis karena dia sedih mas. Sampai dampaknya ke anaknya putus sekolah kan kasihan, pendidikan wajib 9 tahun itu terganggu gitu loh. Cuma hal kayak gini keserakahan mereka gitu. Kalau saya gimana pun saya juga berhak. Saya seorang istri sah, nggak ada perceraian, nggak ada pertikaian. Pak Odi juga saya urus baik-baik, walaupun stroke gimana, saya rawat baik-baik. Ada saksinya resepsionis orang building manajemen, apartemen yang orang lain, belum saksi keluarga, teman kerabat, partner bisnisnya Pak Odi. Kenapa selama ini diam, Mbak? Soal anak berarti gimana? Apakah doktrin itu punya pengaruh kayak benci sama ibunya? Pengaruh, tapi anak saya semenjak Pak Odi sempat diambil dan mereka dibawa juga ke Polda, anak saya juga ikut. Terus anak saya juga sempat bisa berpikir gitu, mana yang salah ya. Anaknya pasti tahu ibunya ini terzolimi gitu. Kenapa selama ini Mbaknya diam? Karena Bukan kan sudah saya diambil 3 tahun. Bukan saya diem, Mbak. Saya dulu sebelum Pak Odi stroke, saya menghargai suami. Biar gimana pun tuh keluarga suami. Dan kedua, mereka nggak bisa diajak ngomong baik-baik, anarkis. Saya menghindari kontak fisik karena kan badan saya kecil, mereka kan besar gitu. Terus ketiga, saya nggak mau ada masalah sebenarnya. Cuman karena saya pikir awalnya tadinya mereka kan ada yang nggak nikah tuh 2 orang. Ya udahlah berbagi kasih sayang sama ponakan gitu. Karena mereka nggak nikah, nggak punya anak. Tapi ternyata itu modus mereka dari awal. Saya makanya di sini nyesel juga. Tapi kalau boleh tahu apa sih penyebab yang dari awal keluarga nggak Suka restu? TKP-nya di mana, rumahnya di mana, yang ada anak itu minta pendampingan Bimas. Kalau emang nggak bisa baru turun dari Komnas Anak.
saya belum ke situ karena saya lebih juga fokus kan banyak kasus Pak, fokus ke Pak Odi juga karena Pak Odi sakit. Ya, gimana pun saya udah ngurusnya dari ya makan tidur buang air di kasur sudah bisa jalan, terus tiba-tiba diambil mereka tuh pasti kan dia juga kepikiran fisik dan psikis juga pasti kena. Nah itu saya lebih mengkhawatirkan situ, takutnya stroke kedua karena masih ada penyumbatan itu di otak kiri otak kiri. Kondisi terakhir Mbak, bagaimana keadaan suami sama anak? Kondisi terakhir ada informasi? Iya, alhamdulillah suami saya udah baikan, udah bisa jalan, bisa komunikasi. Cuman kan sekali lagi daya ingatnya, cara berpikirnya tidak bisa seperti orang normal lagi Pak. Bahkan seperti kayak anak kecil. Saya yang lebih tahu karena saya ngurusnya dari awal. Kalau saya boleh tanya, Pak handphonenya berada. setelah kita lapor ke Polres Jakarta Selatan, dia Mabes ini, yang saya tanyakan untuk pengamanan penjagaan Mbak, keselamatan Mbak, karena ada pengancaman Iya. terjadi. Makanya dengan adanya pengancaman pembunuhan saya lapor polisi. Biar gimana pun kan saya saksi hidup dan saya juga memperjuangkan hak saya sebagai ibu, sebagai istri saat karena ya biar gimana pun mau suami sakit stroke pun saya terima baik-baik, saya rawat baik-baik, bukan saya nggak bertanggung jawab, apalagi saya menelantarkan itu benar-benar fitnah. Makanya kan saya mau bikin LP baru, penyebaran nama baik dan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Sampai dibilang buku nikah saya palsu, saya bukan istri, lalu istrinya siapa? Gitu. Kenapa baru 18 tahun ini baru diomongin kalau memang saya bukan istri saya dan buku nikah palsu? Logikanya di situ aja. Jadi tolong kalau ngomong jangan asal ngomong, apalagi di media. Sertakan bukti gitu loh. Dan juga ada laporan polisi nggak kalian? Gitu loh. Kalau saya ngomong ada laporan polisi, jelas diterima polisi dan lagi diproses juga, dan juga ada bukti saksi, bukti chat, bukti video mereka dan sudah rekaman CCTV gitu loh Mbak. Kayak gitu aja. Jadi saya minta tolong juga teman-teman media ya memang untuk memberitakan, tapi jangan harus lihat dulu kebenarannya gitu. Mendingan lihat sama-sama.